mengambil posisi yang baik untuk berdoa kepada Tuhan, lipat tangannya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, Tuhan masih menyertai dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan serta kekuatan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan. Juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berhadiratlah Tuhan, dan Tuhan menyertai kami, menolong kami untuk memberikan kefokusan kepada kami untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan satu pujian Kasih Yesus. Lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan bersorak, bertepuk tangan, ya kita akan bergerak memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagi satu lagu yaitu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Tepuk tangan ya.
untuk memberikan kefokusan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian seperti Samuel kecil. Sebelum dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur setelah kami memuji memuliakan nama Tuhan melalui mulut dan bibir kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong supaya hati kami menjadi seperti tanah yang baik, yang siap untuk ditanam. Tolonglah juga untuk guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi sehingga apa yang disampaikan dapat memberkati kami, dapat kami diajarkan mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman saat ini. Tuhan, terima kasih. Kami dengan ucapan syukur menyambut firman-Mu dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita saksikan video berikut. Siap untuk dengarkan cerita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yuk kita langsung saja dengarkan ceritanya. Suatu kali Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani. Setelah sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dan setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu,
kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Lalu Tuhan Yesus berlutut dan berdoa lagi, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Tuhan Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus sangat ketakutan, sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Dan waktu Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang untuk menangkap Tuhan Yesus. Mereka itu adalah, salah satunya adalah muridnya yang bernama Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus, dan juga imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap Dia. Lalu mereka membawa Tuhan Yesus dan Petrus mengikuti dari jauh. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus dan ke hadapan Herodes untuk diperiksa apa yang menjadi kesalahan Tuhan Yesus sehingga ia ditangkap. Tetapi Herodes dan Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun terhadap Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang itu terus saja menuduh hal-hal yang tidak benar tentang Tuhan Yesus, dan mereka terus berteriak supaya Tuhan Yesus dijatuhkan hukuman. Tetapi Pilatus berkata, "Aku akan menghajar dia, lalu aku akan melepaskannya." Tetapi orang banyak itu terus berteriak. Mereka berkata, "Enyahkan dia, lepaskan Barabas bagi kami." Barabas ini adalah seorang yang dipenjarakan oleh karena pemberontakan dan pembunuhan yang terjadi di dalam kota itu. Dan orang banyak ini menginginkan Barabas yang dilepaskan dan Tuhan Yesus yang dijatuhkan hukuman. Lalu Pilatus berkata, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi orang banyak yang berada di situ terus saja berteriak. Mereka berkata, "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Mereka terus mendesak Pilatus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Pilatus mengabulkan permintaan mereka. Pilatus membebaskan Barabas dan mengabulkan permintaan mereka untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dibawa di Bukit Tengkorak atau yang disebut Bukit Golgota untuk disalibkan. Kedua tangan Tuhan Yesus dipaku, kedua kaki dipaku, bahkan kepala dipasang mahkota berduri.
Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kemudian mayat Tuhan Yesus dikuburkan di bukit batu dan dijagai oleh para prajurit dari Pilatus. Pada hari Minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan mereka menjadi seperti orang-orang mati. Setelah perempuan-perempuan ini sampai di kubur Tuhan Yesus, mereka menjadi kaget karena kubur Tuhan Yesus sudah terbuka dan Tuhan Yesus tidak berada lagi di dalam kubur itu. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Kemudian mereka meninggalkan kubur itu, mereka berlari dengan sukacita, mereka berlari dengan cepat-cepat, ingin memberitahukan hal itu kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi kita semua sudah melihat atau menyaksikan video ya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan Yesus mau mati untuk kita supaya kita semua tidak ada yang binasa. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Tapi kata firman Tuhan, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Nah, karena kebangkitannya, maka pengharapan kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Untuk itu anak-anak, Tuhan sudah mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, ya. Mari kita semua menghargai setiap pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya anak-anak semua boleh diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita meteraikan firman itu dalam hati kita, menjadi rema, menjadi pedoman bagi kita. Nah, mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, di mana firman-Mu yang senantiasa Tuhan terus mengingatkan kami bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan mau datang ke dunia ini Tuhan, dan mau mati bagi kami, dan kami bersyukur bahwa Tuhan tidak mati selamanya, tetapi Tuhan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan firman Tuhan. Oleh kebangkitan mula Tuhan, maka pengharapan kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menghargai setiap pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami, untuk senantiasa kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga hamba berdoa bagi anak-anak yang sudah menyaksikan video pada pagi hari ini Tuhan.
Biarlah firman itu boleh termeterai di hati mereka, menjadi pedoman, menjadi rema dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan kasih Tuhan. Baik dalam setiap proses belajar mengajar yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan berkati. Biarlah kami diberikan semangat, gairah untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.